Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua yang kami hormati dan banggakan. Direktur Penyidikan KPK Bapak Ahmad Taufik Hussein, yang kami sayangi dan selalu banggakan kawan-kawan jurnalis yang terus membersamai KPK, tidak kenal lelah, tidak kenal waktu, dan dalam kesempatan ini sebagai bentuk transparansi informasi publik kami akan menyampaikan secara lengkap terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan di wilayah Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi, benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, suap dalam pengadaan barang dan jasa, penerimaan lainnya ataupun gratifikasi. Baik, teman-teman jurnalis, kita akan segera menyampaikan Pak Direktur Penyidikan kronologi peristiwa tertangkap tangan, konstruksi, dan juga pihak-pihak yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Silakan kepada Pak Didik. Terima kasih, Pak Jubir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih rekan-rekan sudah menunggu ya, cukup lama nih, karena dari kemarin sudah banyak chat-chat WA mempertanyakan. Baik, jadi sesuai dengan yang tadi disampaikan Mas Budi selaku jubir, saya akan menyampaikan kronologi secara lengkap terkait tindakan atau kegiatan penyelidikan tertutup yang dilakukan oleh teman-teman penyelidik dan penyidik di Kabupaten Lombok Barat. Jadi ini sudah kesekian kalinya kepala daerah kita lakukan penindakan. Kita tidak henti-hentinya mengingatkan, menghimbau bahwa sebetulnya informasi yang kita sampaikan semacam ini sebenarnya juga peringatan untuk kepala daerah yang lain. Mestinya menjadi pembelajaran dan cukup dihentikan praktek-praktek yang memang tujuannya untuk memperkaya dan menggerogoti keuangan daerah di daerah masing-masing begitu ya. Tapi kami di KPK walaupun juga ada penindakan, pencegahan juga kita lakukan, tapi kami pastikan ketika memang ada laporan atau pengaduan masyarakat yang masih menginformasikan tindakan-tindakan koruptif di daerah, ya kami dengan sangat terpaksa akan tetap melakukan penindakan. Baik, pada hari ini, hari Selasa, tanggal 21 Juli 2026, KPK akan menyampaikan informasi lengkap terkait kegiatan penyelidikan tertutup yang kemudian terjadi peristiwa tertangkap tangan terhadap para terduga pelaku tindak pidana korupsi berupa benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, kemudian ada praktek suap terkait pengadaan barang dan jasa juga, dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Perkara ini bermula dari laporan pengaduan masyarakat terkait adanya tindak pidana korupsi di lingkungan Pemkab Lombok Barat yang kemudian ditindaklanjuti dengan kegiatan penyelidikan. Artinya ada serangkaian tindakan penyelidikan tertutup, karena tertutup ini bukan kegiatan yang dilakukan teman-teman penyidik secara terbuka, artinya ini ada kegiatan tertutup. Jadi sekali lagi kami mengingatkan, operasi tertangkap tangan itu hanya istilah di rekan-rekan media, tetapi di kami itu adalah kegiatan penyelidikan tertutup. Sehingga kemudian ada peristiwa yang kemudian memicu tertangkap tangan, nah disitulah berlaku hukum acara kegiatan peristiwa tertangkap tangan. Bahwa saudara LAZ selaku Bupati Lombok Barat periode 2025-2030 memerintahkan saudara LRI selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Penataan Kawasan Permukiman Lombok Barat untuk membantu saudara SUD selaku Direktur Utama PT AMGM
Lombok Barat untuk memperoleh paket proyek pekerjaan di Dinas PUPR Lombok Barat tahun anggaran 2025 sampai 2026. Selanjutnya SUD menggunakan CV DKK atau perusahaan miliknya sebagai full bucket proyek, di mana SUD kemudian meminjam bendera kepada sejumlah penyedia, sehingga nama CV yang bersangkutan tadi tidak tercatat baik secara formil administratif di lingkungan Dinas PUPR Lombok Barat. Jadi ini menggunakan pinjam bendera. Hal tersebut dilakukan SUD agar CV DKK tidak tercapture atau diketahui oleh publik, sehingga ini memang modusnya disengaja untuk menghindari diketahuinya afiliasi-afiliasi perusahaan yang diduga masih ada hubungannya dengan kepala daerah. Bahwa kemudian SUD mengirim list paket proyek pekerjaan Dinas PUPR Lombok Barat beserta nama-nama penyedia yang akan mengerjakan paket proyek pekerjaan tersebut ke Kadis PUPR. Dalam proses teknisnya, panitia PBJ menambahkan adanya surat dukungan bagi calon vendor terkait kepemilikan alat tertentu atau supplier yang akan menunjang kesanggupan dalam pengerjaan proyek. Jadi ini syaratnya dibuat-buat, adanya surat dukungan gitu, sehingga kemudian yang peserta tender yang lain tidak bisa memenuhi persyaratan tersebut atau istilahnya dikunci dengan persyaratan tertentu. Para penyedia tersebut kemudian berhasil dimenangkan untuk paket pekerjaan proyek Dinas PUPR senilai total 17,9 miliar. Ini baik terdiri dari pekerjaan yang dilakukan dengan tender maupun PL atau penunjukan langsung. Rinciannya adalah sebagai berikut. Untuk kegiatan proses tender itu ada 4 proyek, yaitu yang pertama rehabilitasi Taman Kota Gerung. Ini kalau rekan-rekan browsing itu ini menjadi tempat ikon yang di Lombok Barat. Ini senilai 2,3 miliar. Kemudian yang kedua ada rehabilitasi Taman Kota Gerung tahap kedua tahun anggaran 2026 senilai 4,3 miliar. Yang ketiga pembangunan gedung kantor Pemkab Lombok Barat tahun anggaran 2025 senilai 2,4 miliar. Yang keempat, renovasi gedung kantor Bupati Lombok Barat senilai 1,7 miliar. Kemudian untuk proses paket proyek yang ditunjuk langsung, ini ada 3 proyek. Yang pertama, ada 8 paket pekerjaan di Dinas PUPR tahun anggaran 2025 dengan total senilai 3,4 miliar. Kemudian 4 paket pekerjaan di bagian umum tahun 2025 senilai 2 miliar. Dan 16 paket pekerjaan di PT AMGM atau Perusahaan Air Minum Daerah tahun anggaran 2025 senilai 1,8 miliar. Ini yang prosesnya melalui penunjukan langsung. Namun demikian, pengerjaan proyek diambil alih oleh CV DKK tadi yang kemudian disubkonkan kepada CV-CV lain. Artinya CV DKK tidak mengerjakan secara real untuk kegiatan proyeknya sendiri. Tetapi kendali penuh terkait dengan anggaran itu dikendalikan oleh CV DKK. Dari paket proyek-proyek pekerjaan dengan total nilai 17,9 miliar tersebut, SUD diduga memberikan fee sebesar 3% untuk para penyedia yang dipinjam benderanya dan mendapatkan keuntungan dari seluruh total proyek tadi sebesar 10,6 miliar yang kemudian dikumpulkan di CV DKK. Selain itu, SUD melalui CV DKK juga diduga menerima sejumlah uang, diantaranya terkait pengadaan barang dan jasa pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda dan di Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Barat
senilai 31,1 miliar. Selain di Dinas PUPR, CVDKK juga mendapatkan proyek di dinas lain, ini kalau di total sebesar 31,1 miliar. Dari uang-uang yang diterima dari hasil proyek tersebut sejumlah 41 miliar oleh SUD melalui CVDKK diantaranya dialirkan kepada LAZ selaku Bupati sebesar total 10,8 miliar. Ini yang kemudian diketahui selaku kepala daerah ini terafiliasi dengan perusahaan-perusahaan tadi CVDKK. Bahwa selain dugaan konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, di Dinas PUPR dan dinas-dinas lainnya, LAZ juga diduga menerima sejumlah uang, barang ataupun fasilitas dari saudara ALG selaku Direktur Utama PT MSI yang merupakan vendor dari PT AMGM yang merupakan perusahaan air minum daerah di Lombok Barat. Di mana pada periode tahun 2024 sampai 2026 PT MSI melalui SUD atas perintah LAZ mendapat sejumlah proyek terkait tata kelola air bersih di Kabupaten Lombok Barat total senilai 27,1 miliar. Atas proyek yang dikerjakan, PT MSI diduga rutin memberikan barang, fasilitas, dan juga uang tunai kepada saudara LAZ yang diduga mencapai lebih dari 1,6 miliar. Ini diantaranya satu unit mobil merek Toyota Alphard senilai 1,2 miliar. Kemudian satu pasang sepatu merek Hermes senilai 19 juta. Akomodasi perjalanan LOP Lombok ke Jakarta, ini Bupati seringkali melakukan perjalanan Lombok Jakarta PP ya. Itu juga diakomodir oleh PT MSI. Kemudian ada uang tunai yang juga turut diamankan, ini ada sekurang-kurangnya sebesar 380 juta. Kemudian ada juga satu unit telepon genggam merek iPhone 17 Pro senilai 26 juta. Dan juga ada tercatat satu ekor sapi kurban senilai 17 juta. Untuk peristiwa tertangkap tangannya sendiri, jadi pada pertengahan Juli 2026, tim KPK melakukan pemantauan intensif di Lombok Barat, tadi penyelidikan tertutup, setelah menerima laporan bahwa SUD melakukan penarikan uang sejumlah 1,25 miliar yang diduga akan disetorkan untuk saudara LAZ. Bahwa kemudian pada tanggal 18 sampai 19 Juli, ini detik-detik peristiwa tertangkap tangannya, tim bergerak memastikan keberadaan para pihak, serta rangkaian transaksi dan kepemilikan aset, baik itu kendaraan, uang-uang tadi, di pihak-pihak terkait, yang kemudian bisa dipastikan oleh tim di lapangan. Dan pada tanggal 20 Juli 2026, tim mengamankan sejumlah 19 orang di wilayah Lombok Barat dan dilakukan pemeriksaan awal di Mako Brimob NTB. Selain itu, tim juga mengamankan satu orang di wilayah Jakarta, yang kemudian dari 19 orang di Lombok, itu 8 orang diantaranya dibawa ke KPK, yaitu ada saudara LAZ selaku Bupati, saudara SUD selaku Direktur Utama PT AMGM, saudara LRI, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, saudara LFA selaku ADC dari Bupati, saudara STW selaku ADC dari saudara SUD, saudara SAM selaku driver SUD, saudara JUN selaku bendahara CVDKK, dan saudara ALG selaku Direktur Utama PT MSI yang diamankan di wilayah Jakarta.
Dalam peristiwa tertangkap tangan ini, tim KPK juga turut mengamankan barang bukti apabila di total kurang lebih 9,06 miliar, 9 miliar 60 juta ya. Dengan rincian sebagai berikut. Tadi ada uang tunai dari pencairan yang dilakukan oleh saudara SUD di rekeningnya itu senilai 1,25 miliar. Kemudian ada uang tunai di rumah saudara JUN selaku bendahara CVDKK itu ada sekitar diamankan 20 juta. Uang dalam rekening CVDKK sendiri itu ada senilai 489 juta. Kemudian turut diamankan juga sertifikat, ini kepemilikan aset dari saudara LAZ, senilai 2,75 miliar. Satu unit mobil merek Toyota Alphard, ini juga diamankan, kalau dinilai sekitar 1,225 miliar. Ada juga barang bukti kwitansi pembelian tanah milik istri LAZ, senilai 3,325 miliar. Dari barang bukti tersebut, ini yang nanti akan dikembangkan dalam proses penyidikan berikutnya oleh tim penyidik. Bahwa kemudian ada penerimaan lainnya, selain tindak pidana korupsi terkait suap di lingkungan Pemkab Lombok Barat, KPK juga menemukan adanya dugaan penerimaan lainnya atau gratifikasi oleh saudara SUD dan saudara LAZ, diantaranya tahun 2025 diduga terdapat permintaan pengumpulan uang dari saudara LAZ di momen menjelang Lebaran, ini kurang lebih 500 juta sampai 750 juta. Selanjutnya masih di tahun 2025 SUD meminta bantuan saudara LRI selaku Kadis PUPR untuk mengumpulkan uang fee dari proyek dinas PU dan digunakan untuk kepentingan bupati yang dikelola oleh saudara SUD secara cash. Kemudian pada bulan Maret 2026, SUD juga menerima uang sebesar 250 juta dan pada April 2026 menjelang Lebaran, Kadis PUPR melalui saudara drivernya juga memberikan 100 juta kepada saudara SUD. Dari uang-uang yang diterima LAZ, diduga banyak digunakan untuk pembelian aset dalam bentuk tanah dan bangunan. Ini juga nanti jadi fokus aset recovery oleh tim penyidik. Bahwa selain LAZ dan SUD, saudara LAZ dan SUD juga menempatkan uang sebesar 2,25 miliar di RS SSM. Ini rumah sakit di Lombok Barat, dengan modus pembelian saham atau kemudian dibungkus lagi dengan istilah uang operasional bupati. Ini juga masih akan terus didalami aliran-aliran dan sumber dananya, serta keterlibatan para pihak di rangkaian dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi. Selanjutnya, berdasarkan bukti permulaan yang sah, kecukupan 2 alat bukti, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yaitu saudara LAZ selaku Bupati Lombok Barat periode 2025-2030, saudara SUD selaku Direktur Utama PT AMGM, yang ketiga saudara ALG selaku pihak swasta, yaitu Direktur Utama PT MSI. Terkait dugaan kebenturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, saudara LAZ bersama-sama saudara SUD disangkakan telah melanggar ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi pasal 12 huruf I. Selain itu, terkait dugaan suap dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Lombok Barat, saudara LAZ bersama-sama dengan saudara SUD juga sebagai penerima dilapis dengan persangkaan pasal 12 huruf A atau huruf B dan atau pasal 12 B besar. Sementara terhadap saudara ALG sebagai pihak pemberi disangka telah melanggar ketentuan dalam pasal 605
atau 606 ayat 1 huruf A atau huruf B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang baru tahun 2026. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama terhitung hari ini tanggal 21 2026 sampai dengan 9 Agustus 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Terakhir, dalam kesempatan ini kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung penanganan perkara ini, khususnya kepada rekan-rekan Brimob NTB, Angkasa Pura I, dan insan pers, serta seluruh masyarakat Indonesia. Selain itu, KPK juga mengimbau kepada masyarakat agar berhati-hati terhadap oknum-oknum yang mengatasnamakan atau mencatut baik secara individu atau lembaga KPK untuk dapat mengurus penanganan perkara-perkara di KPK. Ini biasanya kerap terjadi dan kami sering mendapatkan laporan ketika ada peristiwa tertangkap tangan. Itu biasanya pihak-pihak sudah mulai bergerilya dan kami pada kesempatan kali ini mengingatkan, dan ini tolong rekan-rekan juga menyampaikan sebagai edukasi ke masyarakat, bahwa kami baik secara individu dan lembaga tidak pernah atau tidak akan menerima pengurusan perkara selain dalam konteks penegakan hukum, baik itu di pengadilan maupun dalam konteks penyidikan. Jadi KPK menegaskan bahwa seluruh proses penanganan perkara itu dilakukan secara profesional, independen, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Demikian secara detail untuk peristiwa kronologis tertangkap tangannya terkait perkaranya. Berikutnya untuk beberapa hal mungkin dilanjutkan oleh Mas Budi, silakan. Baik, terima kasih Pak Direktur Penyidikan yang telah menyampaikan secara lengkap bagaimana kronologi peristiwa tertangkap tangan, konstruksi perkara, dan juga pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, di mana dalam perkara ini KPK menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yaitu Saudara LAZ selaku Bupati Lombok Barat 2025-2030, kemudian Saudara SUD selaku Direktur Utama PT AMGM, dan juga Saudara ALG yang merupakan Direktur Utama PT MSI. Di mana KPK kemudian melakukan penahanan untuk 20 hari pertama terhitung sejak hari ini tanggal 21 Juli sampai dengan 9 Agustus 2026. Dari peristiwa tertangkap tangan ini menunjukkan bahwa komitmen terhadap integritas belum sepenuhnya menjadi landasan dalam menjalankan amanah sebagai kepala daerah. Padahal jabatan publik merupakan mandat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan disalahgunakan demi kepentingan pribadi maupun kelompok. Modus perkara ini juga menunjukkan bahwa kepala daerah yang semestinya menjalankan fungsi kepemimpinan, pengawasan, dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan justru diduga terlibat dalam pengaturan maupun pelaksanaan proyek-proyek di pemerintah daerah. Praktik semacam ini tidak hanya mencederai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, tetapi juga menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah yang seharusnya berpihak pada kepentingan publik. Peristiwa ini juga menjadi ironi karena terjadi di tengah berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat, khususnya masyarakat Lombok Barat, termasuk dalam hal untuk mendapatkan akses air bersih. Dari data Badan Pusat Statistik Provinsi NTB pada tahun 2023 menunjukkan bahwa masih terdapat masyarakat dan rumah tangga yang sulit mendapatkan sumber air minum yang layak. Kondisi ini semakin memprihatinkan mengingat LAZ selaku Bupati Lombok Barat sebelumnya memiliki pengalaman panjang, yakni selama 17 tahun sebagai Direktur Utama Perusahaan Air Minum Daerah PT AMGM, seperti melanggengkan
praktik tersebut melalui Direktur Utama PT AMGM yang baru. Maka praktik korupsi di sektor ini bertentangan juga dengan budaya dan adat istiadat Subak sebagai sistem irigasi pertanian yang menjadi simbol toleransi, keadilan dan kebersamaan yang nyata dalam pengelolaan air bagi masyarakat Lombok. Karena itu sudah seharusnya setiap rupiah anggaran daerah yang dikeluarkan semestinya ditujukan untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat, terutama akses air minum yang layak sebagai hak dasar manusia yang perlu dipenuhi. Di samping itu, praktik tersebut turut mencederai nilai-nilai luhur Lombok Barat yang kental dengan semboyan patut, patuh, pacu, yang merujuk kepada keadilan, kepantasan, kedisiplinan, ketaatan beragama, serta semangat kerja keras dan ketekunan. Terlebih, melalui upaya pencegahan korupsi, KPK sebelumnya juga telah memetakan area rawan di dalam instrumen MCSP, di mana nilai MCSP 2025 Kabupaten Lombok Barat berada di angka 74 poin, dengan area perencanaan senilai 66 poin dan anggaran 71 poin. Nilai tersebut mengalami penurunan 12 poin jika dibandingkan dengan MCSP tahun sebelumnya, yaitu 2024, yang mendapatkan nilai 86 poin dengan area pengelolaan pengadaan barang dan jasa senilai 57 poin. Di sisi lain, integritas Pemkab Lombok Barat juga terpotret pada instrumen survei penilaian integritas, di mana terdapat penurunan signifikan sebesar minus 4,6 poin. Koreksi, minus 4,06 poin. 06 poin. Pada SPI 2024, Pemkab Lombok Barat berada di angka 71,12 dan menurun tajam menjadi 67,06 pada SPI 2025 atau masih berada di zona rentan. Selain itu ditemukan dugaan adanya sejumlah harta atau aset milik saudara LAZ yang belum tercantum dalam LHKPN-nya, di mana diduga LAZ memiliki sekurang-kurangnya 55 bidang tanah. Padahal penyampaian LHKPN merupakan salah satu instrumen penting dalam membangun transparansi dan akuntabilitas seorang penyelenggara negara. Kewajiban pengisian LHKPN secara jujur, lengkap, dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya merupakan prasyarat penting bagi seluruh penyelenggara negara, termasuk kepala daerah dan para pemangku kepentingan lainnya, agar terwujud pemerintahan yang bersih serta dipercaya oleh masyarakat. Karena itu, dari peristiwa tertangkap tangan ini, KPK tidak henti-hentinya menghimbau kepada kepala daerah, perangkat daerah, ataupun dinas, serta seluruh pemangku kepentingan lainnya untuk menjadikan integritas sebagai pilar dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari konflik kepentingan, sehingga jabatan publik benar-benar dijalankan sebagai amanah untuk melayani rakyat. Baik, kawan-kawan jurnalis, sebelum kita buka sesi tanya-jawab, kita akan menampilkan barang bukti yang turut diamankan dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan ini.
Cukup kawan-kawan? Pakai sarung tangan. Ratus kayaknya. 110 kan? Jadi uang-uang yang ditunjukkan ini bagian dari keseluruhan barang bukti yang diamankan dengan total sekitar 9,06 miliar. Baik, terima kasih. Kita kembali masuk ke sesi tanya jawab. Di sesi 1 kita akan buka tanya jawab khusus untuk perkara ini. Mas Bayu sudah angkat tangan dari tadi, 1, Pak Adolf, 2, yang ketiga Mas Sabir, 3 dulu ya, Mas Kevin, nanti masuk ke sesi berikutnya. Silakan Mas Bayu dari Sinpo. Cek. Selamat sore Mas, mohon izin bertanya terkait dengan perkara hari ini. Kan ada penemuan sejumlah kayak uang yang dimasukkan ke dalam saham rumah sakit, terus kemudian juga ada beberapa barang mewah. Apakah KPK akan menerapkan pasal pencucian uang Mas terkait temuan tersebut? Terus kemudian pertanyaan selanjutnya, rumah sakit yang dijadikan tempat menaruh saham oleh LAZ ini apakah dikendalikan oleh keluarga juga? Apakah masih ada kroninya yang mengendalikan rumah sakit tersebut? Terus yang terakhir, apakah KPK sudah menemukan indikasi bahwasanya uang-uang yang dikelola oleh LAZ ini juga digunakan untuk kepentingan partai atau acara partai atau pencalonannya dia waktu pilkada? Terima kasih. Oke, Mas Bayu, terima kasih terkait dengan temuan uang-uang pada peristiwa tertangkap tangan ini. Bagaimana peluang untuk masuk ke unsur pasal TPPU dan juga kaitannya apakah ini juga rumah sakit ini dikendalikan oleh pihak keluarga dan sebagainya. Kedua, kita geser tadi Pak Adolf belakang, ya belakang tengah dari Cek TV. Terima kasih Pak Budi. Bisa diinfo Pak, ini mungkin kriterianya apa ya Pak ya, kalau untuk ini tadi kami dengar, kami cukup sangat hebat ya KPK bisa menelusuri. Kira-kira syarat penunjukan langsung itu kriterianya untuk barang pengadaan itu berapa ya Pak ya? Kan juga ada sistem lelang. Dan apakah ada ketentuan kalau pemegang PPK itu mungkin kalau di kementerian bisa eselon 2 ya atau eselon 1, tapi kalau di tingkat 2 Bupati Kep atau Kot itu apakah memang Pak Bupati atau ini? Nah, tadi ada dikatakan ada penyidikan tertutup Pak gitu. Bisakah diinfokan penyidikan tertutup ini seperti apa ya Pak ya? Pemantauan apa operasi pemantauan rutin atau pemantauan khusus? Dan kedua, ayat 3 untuk preventif dari KPK jangan lagi terjadi berulang-ulang seperti ini. Saya dapat info juga dari OJK kemarin kan ada
sistem pengendalian melalui AI ya. Apakah KPK dalam monitor ini bisa mendeteksi nggak dalam sedini mungkin kalau ada pelanggaran-pelanggaran malpraktek administrasi seperti ini? Mungkin ini akan membudaya terus Pak gitu ya. Jadi mungkin ada program pembinaan dari KPK untuk seluruh pemerintah daerah baik gubernur, provinsi bahkan seluruh kementerian. Seperti apa Pak supaya bisa deteksi sedini mungkin kalau ada pelanggaran-pelanggaran baik itu penunjukan langsung atau lelang atau bagaimana mestinya. Itu aja Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Adolf. 3 poin terkait dengan teknis dan proses dalam pengadaan barang dan jasa, kemudian definisi penyelidikan tertutup dan juga upaya preventif ke depannya. Mas Sabir, silakan. Assalamualaikum, selamat sore Mas Taufik, Kang Budi. Satu pertanyaan saya hampir sama dengan Bayu, tapi kalau dilihat dari apa yang disampaikan KPK, Pak Dirdik tadi soal ada penempatan kemudian alih bentuk ya. Kalau pertanyaannya kan apakah akan, saya bertanya kenapa KPK tidak langsung menetapkan TPPU, unsurnya terpenuhi, barang buktinya ada gitu ya, alat buktinya ada, keterangan saksi ada dan lain-lain itu ada gitu. Artinya kalau menurut KUHP lama dan KUHP baru sebenarnya 2 alat bukti itu sudah terpenuhi secara full toid atau secara meyakinkan gitu ya. Kenapa tidak langsung? Itu yang pertama. Yang kedua jumlah uang. Dari dia kan 3 tindak pidana ya, benturan kepentingan pasal 12 huruf I, kemudian pasal 12 huruf A dan B besar gratifikasi gitu ya. Itu jumlah total keseluruhan khusus untuk bupati dari uang-uang yang diterima itu, dari 3 tindak pidana itu, berapa sih sebenarnya totalnya? Misalnya suapnya, penerimaan lain dan sebagainya itu berapa totalnya Pak? Karena agak sulit juga kemudian kita, KPK sita misalnya pada saat OTT yang dalam bentuk barang, dalam uang yang dicairkan 9M lebih, tapi total sebenarnya dia itu berapa? Nah itu kan implifikasinya adalah terkait dengan TPPU. Yang ketiga masih soal kasus ini. Dari sisi tadi ditanyakan soal pencegahan ya. Ini kalau saya nggak tahu sudah kesekian kali KPK melakukan OTT tahun ini bisa jadi rekor ini. Kalau memang sampai penutup tahun sampai hampir 40 ya alhamdulillah gitu Pak ya. Nah Presiden dalam hal ini pemerintah menyampaikan, Menteri Dalam Negeri dalam hari ini itu menyampaikan bahwa para kepala daerah sudah mengikuti retreat ya, kemudian diberikan pembekalan, bahkan ketua KPK menjadi pemateri dan lain-lain. Tetapi kemudian ini terjadi korupsi. Apakah pencegahan dalam artian pada level pemerintah daerah itu tidak berjalan, ataukah sebenarnya dalam hal ini kembali kepada individunya? Yang pertanyaan turunan dari ini, bagaimana mekanisme yang kemudian harus dilakukan agar tidak terjadi lagi korupsi kepala daerah. Apakah ini karena faktor efisiensi anggaran gitu ya, pemerintah pusat memangkas anggaran sampai bahkan ada satu daerah, beberapa daerah bahkan itu sampai 50% anggarannya tersisa dari 40% dari tahun lalu gitu ya. Apakah ini yang kemudian mendorong para kepala daerah melakukan korupsi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Sabir terkait dengan TPPU dan upaya pencegahan ke depan. 3 dulu ya Mas Mario. Mas Bayu dari Sinpo, Pak Adolf, Cek TV, dan juga Kang Sabir. Silakan Pak Dirdik. Baik, terima kasih Mas Budi. Yang pertama Mas Bayu ya. Itu ada BB saham di RS tadi, di Lombok Barat. Jadi betul memang tim menemukan, tadi terakhir kami sebutkan ada sebesar 1,27 miliar itu tadi yang dicairkan. Bahkan itu ada ilustrasi, ada cerita di belakang itu, bahwa sebenarnya tim mengendus bahwa uang itu sebenarnya akan dibelikan atau untuk bertransaksi kepemilikan aset milik saudara LAZ. Tapi kemudian mungkin karena curiga atau karena khawatir ditemukan begitu, kemudian itu dipindahkan seolah-olah itu untuk membeli saham di rumah sakit tersebut. Nah, jadi itu sebetulnya memang sudah diketahui alirannya karena kita juga bekerja sama dengan PPATK sehingga kemudian itu bisa diendus gitu-gitu ya.
Dan kenapa itu tidak di TPPU-kan? Tadi pertanyaan juga Mas Abir ya. Kenapa tidak langsung gitu? Kita dalam pembahasan expose dengan tim penyelidik dan penyidik dan teman-teman JPU juga sudah menjadi pembahasan bahwa nanti ke depan akan dikenakan atau dilapis dengan pasal TPPU. Tapi kemudian rekan-rekan mungkin memahami bahwa ini kegiatan tertangkap tangan, jadi kita hanya punya waktu 1 kali 24 jam. Sehingga kemudian fokusnya adalah di peristiwa tertangkap tangannya. Ada barang buktinya, ada perbuatannya, sehingga kemudian dicari kecukupan 2 alat buktinya, sehingga baru kemudian ditetapkanlah tindak pidana korupsinya gitu. Nah, untuk unsur-unsur TPPU sebetulnya sudah ada indikasi di peristiwa-peristiwa itu. Tetapi itu kita akan tentukan nantinya setelah penyidikan berjalan. Karena sambil penyidikan berjalan, tim penyidik pastinya juga akan memperdalam atau memperkaya alat-alat bukti untuk pemenuhan unsur TPPU gitu ya. Ada misalkan penempatan, layering, integration. Itu kan kemudian butuh keterangan-keterangan saksi yang belum didapatkan di peristiwa tertangkap tangannya. 1 kali 24 jamnya. Misalkan tadi pembelian aset tanah dan bangunan. Itu kan mestinya ketika pengenaan pasal TPPU, maka saksi-saksinya yang dibutuhkan adalah pihak notaris, pihak penjual, pemilik asal dari si aset tersebut. Kemudian transaksinya seperti apa, akte jual belinya seperti apa, dokumen-dokumennya dikumpulkan. Nah, itu biasanya kami akan ketika di pembahasan awal akan diarahkan ke TPPU, maka di penyidikan awal-awal itu sudah fokus ke pengembangan TPPU gitu ya. Ketika memang ditemukan tadi ada 29 aset tanah dan bangunan yang belum masuk di LKPN. Jadi kita sudah kumpulkan data LKPN-nya, tapi ini kemudian kita menemukan ada 29. Nah, ketika 29 ini kita mau TPPU kan gitu ya Mas Abel ya, atau Mas Bayu, itu kan tidak mungkin kita bisa dapatkan atau teman-teman penyelidik di peristiwa yang 1 kali 24 jam tersebut gitu. Tapi itu kita sudah kantongi gitu. Jadi ini tinggal menunggu saja untuk perkembangan penyidikannya seperti apa. Tapi kita pastikan bahwa arah ke TPPU kita juga itu menjadi fokus ke depan di penyidikan berikutnya. Kemudian apakah rumah sakit tersebut dikendalikan oleh tersangka begitu atau pihak-pihak keluarganya atau yang masih terafiliasi? Ini diketahui itu kita belum sampai ke sana. Tim belum menemukan bahwa rumah sakit ini dikendalikan atau dalam penguasaan tersangka LAZ, tetapi memang sudah ada indikasi bahwa tim mempunyai bukti-bukti di dokumen BBE ya, barang bukti elektronik, ada pertemuan-pertemuan yang dilakukan antara bupati dan pihak rumah sakit gitu. Dia ada semacam chat dalam BBE yang ditemukan penyelidik, itu pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh tersangka. Jadi memang dugaan-dugaan masih peluang masih banyak untuk kita kembangkan di penyidikan berikutnya. Kemudian uang yang digunakan oleh tersangka kita belum menemukan untuk kepentingan partai atau untuk kepentingan politik yang bersangkutan, tetapi bahwa yang pasti adalah digunakan untuk kepentingan pribadi tersangka LAZ. Tadi sudah ada disampaikan ada penggunaan pembelian aset, kemudian penempatan uang operasional di PT yang tadi di rumah sakit. Jadi itu memang murni untuk kepentingan pribadi tersangka. Gitu ya Mas Bayu. Kemudian yang kedua, Mas Adolf, kriteria PL atau tender sebenarnya kan sudah ada di ketentuan BBJ ya, bahwa tender itu harus diikuti oleh penyedia-penyedia yang bebas dari kepentingan manapun. Artinya dia memang dibuka untuk umum kalau yang tender. Tapi kalau yang PL, karena memang ketentuannya itu di bawah 2 miliar itu boleh dilakukan secara penunjukan langsung gitu. Tetapi kemudian syarat-syaratnya pun memang harus sesuai dengan ketentuan BBJ bahwa perusahaan itu memang
mempunyai kemampuan untuk melakukan itu. Nah, ini siapa, kewenangan siapa? Karena memang ini ada pasal yang disangkakan 12 huruf I kecil, itu kan benturan kepentingan yang dilakukan oleh kepala daerah. Nah, kepala daerah ini sesuai dengan kewenangannya kan dia sebagai pengguna anggaran ya, atau sekaligus dia juga mempunyai tugas mengawasi jalannya pemerintahan, yang di dalam pemerintahan itu ada kegiatan pengadaan barang dan jasa salah satunya. Nah, ini yang kemudian terindikasi pemenuhan unsur pasal 12 huruf I itu, di mana CVDKK tadi, yang kemudian itu di kong kali kong istilahnya oleh kepala daerah dengan memanggil kepala PUPR untuk membuat sedemikian rupa bahwa nanti proyek-proyek baik tender dan PL itu diurus oleh saudara SUD selaku orang kepercayaan dari Bupati. Kan tadi disampaikan bahwa SUD ini adalah orang kepercayaan LAZ sewaktu yang bersangkutan menjabat dirut di PT PDAM ya. Jadi sebelum jadi Bupati dia dirut PDAM, dan itu sudah lama SUD ini menjadi orang kepercayaannya tersangka. Nah, sampai tersangka menjadi Bupati, yang bersangkutan juga ikut membantu kegiatan Bupati, walaupun yang bersangkutan juga sekaligus menjabat sebagai dirut PDAM juga. Nah, jadi mekanismenya memang diatur sedemikian rupa oleh Bupati bahwa nanti Kepala Dinas PUPR berhubungan dengan saudara SUD selaku orang kepercayaan Bupati, dan baik kegiatan-kegiatan tender, baik itu lelang terbuka dan PL, harus melalui SUD. Itu yang kemudian disetting sedemikian rupa. Tetapi kemudian SUD ini dengan perusahaan afiliasinya, CVDKK tadi, dia tidak langsung menggunakan kendaraan PT tersebut, tetapi dia menggunakan pinjam bendera. Ini sebenarnya sudah terindikasi modus untuk menyembunyikan beneficial owner gitu ya, kepemilikan manfaat atas perusahaan tersebut. Yang kedua terkait penyelidikan tertutup. Jadi begini teman-teman, maksud saya bahwa kegiatan penyelidikan tertutup itu beda dengan penyelidikan terbuka yang memang rekan-rekan penyelidik memanggil secara terbuka atau mengundang pihak-pihak untuk dilakukan klarifikasi atau konfirmasi begitu ya. Jadi itu namanya penyelidikan terbuka. Nah, penyelidikan tertutup ini memang artinya tidak diketahui kegiatan dari tim penyelidik, tetapi tadi ada empat garis besar kegiatan penyelidikan tertutup itu, yaitu interview, observasi, surveillance, undercover, seperti itu, yang kemudian tidak dilakukan permintaan klarifikasi secara terbuka. Sehingga kemudian ketika penyelidikan tertutup itu berjalan, ditemukan peristiwa yang memenuhi ketentuan hukum acara tertangkap tangan tadi, dilaporkan seketika, ada barang bukti adanya, nah itu yang kemudian dilakukan kegiatan tertangkap tangan. Artinya tidak operasi yang memang KPK menarget seseorang gitu ya. Karena memang ini ada laporan, kemudian dilakukan secara tertutup, interview, observasi dan lain-lain, kemudian terjadilah tertangkap tangan gitu. Artinya tadi ditemukan aliran-aliran yang diduga itu hasil tindak pidana korupsi. Kemudian untuk preventif seperti apa? Kita sebenarnya di penindakan sudah sering berkomunikasi dengan bagian pencegahan. Karena kedeputian penindakan dengan kedeputian pencegahan itu sering melakukan diskusi atau komunikasi dan koordinasi gitu, karena ada istilah di kami, bukan istilah ya, ada kegiatan semacam pencegahan pasca penindakan gitu. Jadi teman-teman pencegahan akan masuk ketika ada di suatu daerah itu dilakukan penindakan. Nah, ini efektivitas semacam apa? Ya tentunya tadi beberapa poin-poin kegiatan pencegahan kan seperti monitoring, itu Korsup sudah dilakukan ya. Tapi kembali lagi memang kepada integritas masing-masing aparat daerah yang menjalani pemerintahnya seperti apa. Ketika memang integritasnya ya tidak bisa dijalankan dengan benar gitu, ya maka praktek-praktek koruptif ya akan tetap
terjadi gitu. Jadi memang KPK sudah melakukan berbagai upaya. Jadi penindakan ini adalah ultimum remedium gitu. Terakhir ketika memang pencegahan, kan kita juga ada unit pendidikan masyarakat, itu sudah dilakukan tetapi tetap akan muncul praktek-praktek korupsi yang kemudian kita mendapatkan laporan masyarakat, ya tentunya kita akan tetap melakukan penindakan gitu. Untuk pendeteksinya sebetulnya kita sudah ada program monitoring itu Pak Adolf. Makanya kemudian tadi ada penilaian yang disampaikan oleh Mas Jubir, memang terpantau penilaian SPI-nya juga turun. Jadi artinya memang kegiatan pencegahan pun tidak berbanding terbalik gitu. Artinya selaras ketika memang survei penilaian integritas yang dilakukan di sana turun. Artinya memang lagi-lagi kembali kepada integritas masing-masing kepala daerah ya. Kemudian Mas Abir ya, tadi yang untuk TPPU kenapa ini langsung? Tadi sedikit kami sudah gambarkan bahwa ini peristiwanya tertangkap tangan, jadi memang unsur-unsur indikasinya ada gitu. Tetapi kami harus memastikan ketika mentersangkakan seseorang dengan unsur pasal TPPU, artinya kita juga harus punya dua alat buktinya untuk pemenuhan unsur-unsur tersebut. Nah itu yang kemudian belum didapatkan oleh teman-teman penyelidik di 1 kali 24 jam. Tentunya indikasi ada, sehingga nanti akan dikembangkan di proses penyidikan yang akan berjalan. Untuk jumlah uangnya, ini gambaran saja, karena memang ada dua peristiwa pidana yang dikenakan terhadap tersangka ya. Jadi yang pertama kegiatan terkait benturan kepentingan. Benturan kepentingan ini tersangka baik langsung maupun tidak langsung ikut di proses pengadaan barang dan jasanya, padahal dia diberi kewenangan untuk pengawasan, itu terkait benturan kepentingan. Total uang yang mengalir kepada tersangka dari CV DKK tadi, selaku afiliasi perusahaan SUD, selaku orang kepercayaannya Bupati, itu sekitar 10,60 juta, 10,06 miliar. Nah ini dari beberapa proyek-proyek yang dilakukan oleh CV DKK baik di PUPR dan di dinas lainnya. Kalau proyeknya sendiri itu CV DKK mendapatkan sekitar 17,9 M di dinas PUPR, dan di dinas lainnya tadi ada Bapeda dan lain-lain itu sekitar 31,1 M. Tetapi kemudian yang diketahui setelah dikumpulkan dari hasil proyek masuk ke perusahaan pinjam bendera tadi, tapi kemudian pinjam bendera hanya diberikan sekitar 3% fee-nya, yang kemudian keuntungannya mengalir ke CV DKK. Nah, dari CV DKK ini kemudian mengalir ke tersangka LAZ yang digunakan untuk kepentingan pribadinya. Seperti itu, Mas Abir. Untuk yang terakhir, pencegahan tadi sama, sudah dilakukan retreat kepala daerah ya, ini sudah program presiden ya, justru kita ini membantu tugas-tugas presiden, bagaimana beliau juga konsen terhadap pemberantasan korupsi. Kemarin beliau menyampaikan betapa kekayaan negara misalkan ini di korupsi, bocor. Nah ini memang menjadi hal-hal yang KPK baik di pencegahan dan di penindakan ini menjadi konsen kami juga. Jadi tentunya ini menjadi tantangan tersendiri buat KPK untuk membantu tugas-tugas presiden dalam rangka bersih-bersih gitu ya, kepala daerah yang tidak, atau memang sebagaimana tujuan retreat itu sendiri kan untuk mengkonsolidasi dan menjalankan pemerintahan sebagaimana mestinya, sebagaimana ketentuan yang berlaku gitu. Nah, tapi bagaimana tadi dipertanyakan efisiensinya, ya kembali lagi kami tegaskan ke masing-masing integritas dan kepedulian masing-masing kepala daerah ya. Dan kami tetap terbuka untuk melakukan koordinasi, dan kalau diperlukan kita boleh gitu dilibatkan di kegiatan-kegiatan yang memang kepentingannya untuk mencegah
baik itu dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri sendiri maupun di pihak daerah. Itu tentunya kita sangat terbuka bagaimana kemudian untuk efisiensi pencegahan agar hal-hal seperti ini tidak terulang kembali gitu, di kepala daerah. Seperti itu mungkin. Baik, terima kasih Pak Didik. Lengkap semuanya sudah dijawab pertanyaan dari rekan-rekan. Kita buka kembali sesi berikutnya, Mas Mario, Mas Kevin, Mas Rio dulu ya, Mbak, kita di blok tengah. Langsung ke poin pertanyaan. Mas Mario dulu. Iya, makasih. Saya cuma nambahin aja nih, dalam paparan konstruksi perkara belum disampaikan misalkan peran ataupun keterlibatan ataupun aliran uang misalkan kepada para OPD-OPD-nya, misalkan di sini PUPR-nya itu lalu Ratnawi itu dapat fee nggak sih kalau dia memberikan ruang untuk Sudirman itu mengelola sejumlah proyek gitu loh. Itu belum diceritain, terus belum Bapeda, terus Menpora, Pemuda Olahraga itu kan memberikan ruang-ruang proyek untuk dikelola atau di-manage atau diakal-akalin oleh Sudirman. Itu mereka terima fee nggak sih? Sementara yang pinjem bendera aja dapat 3% misalkan. Nah itu sejauh mana paparannya, karena di konstruksi saya tidak melihat baik aliran maupun peran. Jadi diem aja, mejanya diacak-acak gitu, diem. Kan nggak juga gitu, mungkin kan ada perintah atau atensi. Nah ini biar ada dagingnya gimana lah kasus ini gitu loh, kayaknya agak adem OTT-nya kayak nggak booming gitu loh. Biar ada dagingnya gimana nih Pak Taufik. Kira-kira saya minta tanggapan Mas Taufik dari penindakan dan Mas Budi terkait pencegahan. Dalam 2 pekan Ketua DPW asal PAN ketangkap KPK. Bagaimana respon di penindakan dan bagaimana respon di pencegahan? Kalau minjem bahasa Bang Ahmad Taufik tadi, pencegahan pasca penindakan itu kan sudah dilakukan. Kayaknya Bupati nggak takut deh sama gubernur gitu loh. Bisa nggak sih misalkan pencegahan pasca penindakan, ini kan udah 2 DPW nih. 1 Sumatera Utara yang namanya Sah Afandi, Ketua DPW Sumut PAN, dan sekarang Ketua NTB asal PAN juga. Bisa nggak sih pencegahan pasca penindakan itu dilakukan di partainya? Karena pimpinannya nggak takut sama gubernur, bupati itu nggak takut sama atasan, lebih takut pada ketumnya. Nah kira-kira mungkin nggak misalkan pencegahan pasca penindakan itu dilakukan di asal partai yang bersangkutan misalkan. Ini satu lagi dapat payung cantik nih PAN nih. Kalau ketua DPW-nya nyangkut lagi gitu loh. Misalnya atau ringkok manis lah atau apa. Kira-kira pandangannya bagaimana? Mungkin 2 hal itu aja dulu, makasih. Baik, terima kasih Mas Mario. Geser ke Mas Kevin, silakan. Baik, terima kasih Pak Dirdik dan juga Mas Budi. Si LAZ ini kan sebelumnya pernah menjabat sebagai dirut perusahaan air minum selama 17 tahun ya. Lalu korupsi saat ini itu melibatkan dirut yang baru. Nah, saat si LAZ ini masih menjadi dirut, apakah praktek yang sama juga terjadi saat periode bupati sebelumnya gitu? Dan apakah KPK akan menelusuri gitu? Terus pertanyaan kedua itu, si LAZ dan SUD ini kan disebut memakai hasil korupsi itu untuk kepentingan pribadi ya, seperti membeli saham dan sebagainya. Nah itu akan dikenakan pasal TPPU gak, Mas, kira-kira begitu? Terima kasih. Poin kedua sama ya tadi dengan pertanyaan Mas Sabir dan juga Mas Bayu soal TPPU. Terima kasih Mas Kevin. Geser ke Mas Rio, silakan. Ya, sore Pak Taufik, Mas Budi. 2 pertanyaan. Tadi kan ada di tahun 2025 Bupati ini minta ngumpulin duit sekitar kalau nggak salah 750 juta gitu ya. Nah ini berkaca dengan kasus Cilacap, Tulung Agung dan beberapa kasus lainnya. Ini
pengumpulan uang jelang Lebaran ini tuh modus untuk pemberian ke Forkopimda nggak? Itu yang pertama. Yang kedua, ini kan NTB bakal jadi tuan rumah PON 2028 gitu. Ini mungkin ada nggak sih si Bupati ini mungkin bermain juga di dugaan pembangunan proyek-proyek olahraga gitu? Karena juga kan tadi juga disebut menerima dari Dispora gitu kan. Apakah mungkin ada kaitannya dengan proyek multi event nasional ini? Terima kasih. Oke, terima kasih. 2 poin dari Mas Rio. Silakan Pak Dirdik, 3 penanya. Mas Mario, Mas Kevin, Baik. dan juga Mas Rio. Terima kasih Mas Budi. Ini dari Bang Mario pasti pertanyaannya menukik nih, tajam. Baik, untuk peran atau aliran uang kepada OPD-OPD lain itu juga menjadi pembahasan di tim, tetapi kami sampaikan sekali lagi Bang Mario bahwa teman-teman penyelidik memang ada keterbatasan waktu dalam 1x24 jam itu untuk membuka atau mengembangkan ke fakta-fakta lain selain yang memang fokus di perkara tertangkap tangannya itu terkait tadi pasal 12 huruf I terkait benturan kepentingan Bupati ikut cawe-cawe di proses pengadaan barang dan jasa. Kemudian ada fakta yang kemudian menjadi fokus yang kedua, yaitu adalah suap proyek terkait di perusahaan PDAM, yang kemudian itu masih dikelola oleh orang-orangnya Bupati atau orang kepercayaan Bupati. Jadi 2 fokus ini, yaitu suap terkait proyek yang tadi di swastanya juga diamankan di Jakarta, itu yang kemudian difokuskan oleh tim penyelidik, dan terkait dengan proyek yang ada di Pemkab Lombok Barat yang kemudian Bupati juga ikut cawe-cawe di proses pengadaannya. Artinya ada kemudian keuntungan yang dinikmati oleh Bupati di peristiwa yang semestinya dia selaku kepala daerah mengawasi proses pengadaan, tapi dia bermain juga di proses pengadaannya, baik itu langsung maupun tidak langsung gitu ya. Jadi peran-peran atau aliran-aliran uang apakah OPD yang lain juga nanti kemudian terlibat dalam konstruksi perkaranya, itu juga nanti yang menjadi pengembangan di proses penyidikan tentunya. Nah, sebagai contoh untuk bagaimana Bupati kemudian mengkondisikan atau menggunakan kewenangannya untuk tadi menyalahgunakan atau terjadi benturan kepentingan di proyek di lingkungan Pemkab Lombok Barat, itu Bupati sebetulnya tadi sudah disampaikan, dia memanggil kepala OPD atau kepala PUPR dalam hal ini ya, saudara LRZ tadi ya, itu untuk memastikan atau memerintahkan kepada kepala dinas PUPR itu untuk semua proyek harus dikoordinasikan dengan SUD. Nah, artinya fakta yang ditemukan oleh tim penyelidik saat ini bahwa kepala dinas PUPR ini hanya mengikuti perintah dari tersangka selaku Bupati yang merupakan atasannya. Nah, kami juga tentunya tidak begitu percaya ya, atau tidak yakin 100% gitu. Tapi karena memang ini yang baru ditemukan saat ini faktanya seperti itu, maka kami rumuskan untuk sangkaannya adalah pasal 12 huruf I terkait benturan kepentingan. Tetapi apabila nanti di proses penyidikannya ada upaya-upaya atau tindakan-tindakan kepala OPD lain, artinya tadi membantu, bahkan bukan hanya sekedar menjalankan perintah, tetapi bahkan itu membantu terkait mewujudkan peristiwa pidananya, tentunya itu sudah masuk unsur pasal bersama-sama penyertaan gitu ya, pasal 55 kalau di KUHP lama dan pasal 20 di KUHP yang baru. Artinya itu tidak menutup kemungkinan, Mas Mario ya. Jadi tetap itu ada peluang-peluang untuk kita memeriksa seluruh kepala OPD yang ada di Lombok Barat, karena penyidikan ke depan tentunya pasti penyidik akan meriksa semua kepala-kepala OPD, tidak menutup hanya satu di PUPR saja misalkan. Tapi yang pasti ditemukan saat ini adalah itu. Yang kedua, tadi terkait dengan peristiwa-peristiwa yang berulang dan apakah kemudian ini kebetulan atau tidak, kita
bukan berspekulasi ke sana ya, tapi ini karena memang adanya pengaduan masyarakat dan kita menindaklanjuti. Hanya kebetulan ini kemungkinan ada di partai yang PAN begitu, tapi saya pastikan itu jauh dari unsur-unsur politik seperti itu. Kemudian mengenai pencegahan pasca penindakan, gini Mas Mario, kita ada periode-periode tertentu di kami gitu ya, di KPK, untuk berkoordinasi terkait kegiatan pencegahan. Sebenarnya pencegahan ini kan punya kegiatan masing-masing ya. Penindakan dengan penegakan hukumnya punya kegiatan masing-masing. Tapi tadi ini evaluasi oleh pimpinan, tadi betul yang disampaikan bahwa ini bagaimana pencegahan ke depan. Nah, kemudian adalah kegiatan pencegahan pasca penindakan. Nah, artinya setelah penanganan penegakan hukum berlangsung, itu kan pencegahan belum bisa masuk, Bang Mario. Nah, tetapi kemudian setelah tahap 2 atau bahkan setelah persidangan, nah ada poin-poin evaluasi-evaluasi titik-titik mana yang menjadi kelemahan-kelemahan dalam peristiwa konstruksi perkaranya misalkan. Oh bahwa si kepala dinas ini rupanya hasil evaluasi penindakan misalkan di sini ya, kalau ini misalkan nanti sudah selesai penyidikannya rampung, itu kan baru kelihatan semua bahwa kemungkinan peluang-peluang kepala OPD itu khawatir atau takut dipindah atau kemudian takut tidak menjabat lagi karena ada paksaan oleh kepala daerah. Nah, itu kemudian pencegahan masuk di situ untuk memberikan semacam kekuatan bagi kepala-kepala daerah agar tidak mau menuruti perintah-perintah kepala daerah yang berlawanan atau bertentangan dengan kewajibannya. Gitu Bang Mario. Ini contoh kegiatan-kegiatan pencegahan yang dilakukan oleh teman-teman di Kedeputian Pencegahan gitu ya. Nah, kembali lagi bagaimana efektivitas dan mekanismenya seperti apa ya tentunya nanti bisa ditanyakan ke pencegahan ya, atau Mas Jubir mungkin sering berkoordinasi juga dengan pencegahan, silakan nanti ditambahkan. Itu ya Bang Mario, ada 2 pertanyaan. Dan kemudian ke Mas Kevin tadi, bahwa betul LAZ memang menjadi dirut PDAM itu sudah sangat lama, tetapi tadi karena keterbatasan kegiatan penyelidikan tertutup, sedangkan penyelidikannya pun itu sekitar 1 bulanan ini berjalan penyelidikan tertutupnya. Jadi fakta-fakta terkait bagaimana dirut atau LAZ ini menjadi dirut dulunya di PDAM, apakah juga sama dengan bupati yang sebelumnya, itu juga belum sepenuhnya kita dapatkan, tetapi itu akan tadi karena ada indikasi di TPPU, artinya perolehan aset atau catatan-catatan laporan kekayaan yang disampaikan oleh Bupati saat ini, karena tadi kita menemukan ada sekitar 29 bidang yang belum masuk, tentunya itu bukan hanya diperoleh pada saat menjabat Bupati, karena jabatan Bupati saat ini baru berjalan sekitar 1 tahun. Jadi periodenya ini kan periode 2025-2030 ya, sedangkan ini 2026. Artinya ada kemungkinan perolehan aset-aset tadi itu juga pada saat yang bersangkutan menjabat sebagai dirut PDAM. Tapi tadi karena memang belum sepenuhnya kita dapatkan saat ini, itu pasti juga nanti tentunya akan dipertimbangkan pada saat kita tadi ke pertanyaan kedua, apakah di TPP Kon? Iya, betul, kita juga ada ke arah sana untuk pengenaan unsur TPPU-nya karena memang aset-asetnya ada kita temukan. Tapi tadi kita belum bisa sampai saat ini gitu. Itu nanti penyidikan yang berikutnya. Kita tunggu saja nanti perkembangannya seperti apa. Terakhir Mas Mario, pengumpulan uang itu tambahan-tambahan yang kemudian ada di keterangan-keterangan berupa saksi yang didapatkan di proses permintaan keterangan tadi oleh teman-teman penyidik. Dan ini belum menjadi sangkaan pasal ya yang saat ini. Jadi saya tegaskan lagi untuk yang saat ini tersangka LAZ itu kita kenakan pasal benturan kepentingan, pasal 12 huruf I, itu yang pertama. Yang kedua kemudian terkait suap, pasal 12 huruf A kecil huruf B kecil. Nah, untuk gratifikasi periman-periman lainnya dan TPPU itu tentunya akan dikembangkan nanti di proses penyidikan berikutnya. Itu sudah disampaikan pada saat di forum expose. Yang terakhir untuk tuan rumah PON, ya nanti kita akan dalami lagi seperti apa. Apakah memang ada perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Bupati terkait dengan
pembangunan, artinya ya ada venue-venue yang akan digunakan untuk kegiatan PON. Kita lihat nanti perkembangan penyidikan seperti apa dan kita akan update lagi. Demikian, Mas. Terima kasih Pak Dirdik. Ketiganya sudah direspon dengan lengkap. Sesi berikutnya, Mas Umam, Mbak Satsya, sama belakang, nanti nama dan medianya. Masih kasus ini atau kasus lain? Kasus ini selesai, tuntas? Oke, kita geser ke kasus ini. Ya, diutamakan. Berarti silakan, Mas Umam. Izin Pak Dir, Ya. Mas Budi, umum dari RRI. Pak mau nanya, ini kan paket ngerjainnya sangat banyak ya Pak. Itu apakah perusahaan yang dipinjam bendera itu apakah hanya satu atau ada banyak? Nah terus yang perusahaan dipinjam itu apakah dia mengetahui bahwa perusahaan yang dipinjam ini akan dilakukan untuk perbuatan melawan hukum? Nah satu lagi, yang memiliki perusahaan dipinjam ini apakah termasuk diperiksa dalam giat OTT ini? Itu aja sih, makasih. Oke, terima kasih Mas Umam. Terkait dengan pelaksanaan PBJ yang menggunakan pinjam bendera ya. Mbak Satsya, kasus lain. Belakang, kasus ini kasus lain. Kasus lain. Oke. Yang sudah megang mic, silakan Mbak. Belakang. Baik, mungkin Mas boleh dijelaskan. Oh, Nama media Mbak. saya Elvin dari Metro TV. Mungkin bisa dijelaskan sepanjang tahun 2026 ini dari Januari hingga saat ini ada berapa kasus OTT yang telah ditangani sama KPK dan kemudian dari rangkaian kasus ini kasus mana yang paling menonjol. Kemudian apakah jumlah kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah tahun ini masih sesuai dengan perkiraan atau justru lebih banyak? Mungkin itu. Terima kasih. Oke, terkait fenomena peristiwa tertangkap tangan di tahun 2026. Yang ketiga, Mbak Satsya, silakan. Apa jawab ini dulu? Yang masih kasus ini? Ya. Oke, silakan. cukup ya? Enggak yang perkara ini ya, nanti kan bahasa saya yang lain kan. Baik Mas Umam, untuk yang perusahaan pinjam bendera, ini beberapa memang sudah termonitor. Ini saya sebutkan ada yang sudah kami identifikasi itu ada 3. Itu ada CVRJ, CVDR, dan CVIKN. Ini beberapa yang kita dapatkan barang buktinya gitu. Artinya di dokumen ada untuk proyek-proyek itu dipinjam benderanya oleh CVDKK. Tetapi tadi apakah, pertanyaan kedua ya, apakah ikut diperiksa? Tim akan nanti dikembangkan di penyidikan karena tentunya ini akan susah untuk mencari pinjam benderanya. Mungkin saat waktu dilakukan tertangkap tangan itu kan belum ada nih dokumen itu gitu. Jadi setelah pemeriksaan kemudian ditemukan ada CV-CV yang dipinjam bendera. Kemudian seperti apa pertanggungjawabannya? Ya sepanjang bahwa perusahaan bendera itu tidak ikut campur di konstruksinya ya, bahwa itu mungkin tidak nyampaikan juga bahwa si SUD ini akan dipakai untuk itu, hanya dipakai aja untuk kegiatan yang menurut mereka mungkin legal gitu ya. Nah, kondisi yang seperti itu biasanya nanti ketika di proses penyidikan kita akan minta pengembalian untuk fee yang tidak sah tadi. Sehingga itu menjadi juga aset recovery yang akan fokuskan oleh tim penyidik untuk pemulihan keuangan negaranya gitu ya. Tapi itu juga sudah ada, datanya ada, nanti akan kita kembangkan di proses penyidikan. Kemudian yang Mbak Metro TV ya, sepanjang 2026 berdasarkan catatan kami sudah ada 16 yang sebelumnya ditambah yang ini berarti ada 17 peristiwa tertangkap tangan atau kegiatan penyelidikan tertutup. Yang menonjol mungkin, ya itu mungkin bisa dinilai sendiri oleh teman-teman pers ya. Kalau dari kami yang agak mungkin aset recovery-nya gitu atau barang buktinya agak besar itu bea cukai, itu kan kita bisa dapatkan dari hasil tertangkap tangannya saja sudah 45 miliar gitu ya, belum pengembangannya. Kemudian yang kedua imigrasi, itu kan juga ya menurut kita karena itu pelayanan yang notabene itu juga menjadi barometer pelayanan internasional ya, tentunya di negara kita itu juga bisa dikatakan menonjol. Yang selebihnya adalah kepala daerah, mulai dari yang Langkat, Pekalongan,
Sukoharjo. Kemudian ada juga selain kepala daerah dan bea cukai, imigrasi, ada terkait pajak. Itu ada Banjarmasin, Jakarta Utara, itu juga peristiwa-peristiwa OTT yang kemudian kita atensi. Dan gini teman-teman, biasanya peristiwa OTT itu kan hanya pintu masuk gitu ya. Dan beberapa kegiatan tertangkap tangan yang kita lakukan saat ini proses penyidikannya cukup bagus pengembangannya gitu. Mungkin beberapa sudah disampaikan oleh Mas Jubir terkait dengan kegiatan tertangkap tangan yang di Banjarmasin, itu kita juga sudah mengembangkan proses penyidikannya. Ada penyidikan baru dan kita juga lapis dengan TPPU terkait tersangka si M ya, yang kepala pajak Banjarmasin. Kemudian kepala daerah juga kita ada yang sudah dikembangkan ke TPPU, Bupati Ponorogo. Itu sudah kita kembangkan juga, mungkin Mas Jubir sudah update. Termasuk teman-teman bea cukai, ini sebelum ditanyakan sama Mbak Sasa saya sudah jawabnya. Berarti pertanyaan itu kan, bea cukai sudah kita kembangkan juga. Ada beberapa, ada sprindik. Yang pertama sprindik jadi ada untuk bea cukai ini, itu pertanyaan kan ya, jadi jangan nanya lagi nanti. Gitu. Jadi untuk bea cukai, sekaligus kami sampaikan bahwa ada update untuk pengembangan penyidikannya, hasil pengembangan penyidikan dan telaah hasil persidangan, itu kita menerbitkan 2 sprindik. Jadi ada 2 klaster, bagaimana rekan-rekan kalau mengikuti di persidangan, di putusan hakim pun sudah ada gitu. Bahwa pemberian dari Blu-ray itu ada total 91 M. Yang kemudian setelah kita analisa, kita telaah, dari hasil proses penyidikan yang sambil berjalan terkait penerima, kemudian itu ada beberapa klaster, dari 91 miliar itu ada klaster yang bea cukai, ada selain bea cukai, tapi masih terkait, karena kemudian ini kan sudah disebutkan di putusan pemberi yang Blu-ray. Nah itu ada 2 sprindik terkait ini yang sudah kita keluarkan. Nanti seperti apa, karena ini masih awal-awal, kita akan update lagi ketika memang nanti sudah ada tersangka. Karena 1 klaster yang bea cukai itu sudah kita tetapkan tersangkanya, ada 1 karena masih terkait dengan konstruksi perkara pejabat bea cukainya, jadi kita langsung tetapkan. Kemudian yang klaster yang kedua masih terkait kepentingan pejabat bea cukai, tetapi ini peristiwanya berbeda. Nah itu yang kita kemudian masih 1 sprindik untuk kita tetapkan sprindik umum, artinya nanti kita akan tetapkan tersangka setelah kecukupan 2 alat buktinya di proses penyidikannya. Jadi ada 2 klaster yang kemudian terbit 2 sprindik dari tertangkap tangan yang peristiwa bea cukai. Gitu ya Mbak Tasya, sudah terjawab. Yang masih klaster yang pejabat bea cukai. Gitu. Nanti kita akan sampaikan setelah kan nanti ada update ya dari Mas Jubir untuk mungkin ada pemeriksaan atau ada kegiatan upaya paksa lainnya yang kita belum bisa sampaikan sekarang gitu, karena kalau enggak nanti katanya bocor kan kayak gini-gini kan, teman-teman mungkin bisa sampaikan ya, mereka menduga-duga terus kemudian kita yang bocorin, padahal mungkin mereka menduga-duga gitu loh. Gitu ya. Cukup? Yang dugaannya sering benar begitu ya Pak Dirdik ya. Berarti sudah semua nih, perkara ini semuanya sudah, perkara lain nanti juga sudah. Oh, Mbak Sasya belum ya? Ya, Mbak Sasya, Mas Yaki, belakang, Mas Rehan. Langsung ke pertanyaan, ini karena sudah menjelang maghrib. Ya, selamat sore Pak Dirdik, Mas Jubir. Izin mau tanya, ini saya ada 5 pertanyaan. Tadi kurangi 1 kan? Enggak, masih tetap